Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bergabung kepada teman-teman. Terima kasih Mas Rengga, Bu Susan, Mas Winata, Tio Tegar, Wulantri, teman-teman yang sudah bergabung di Bincang Asik Kepemiluan seri kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai tema KPU ngapain aja sih? Nah, untuk pembahasan hari ini, untuk pembahasan kita hari ini, kita akan bahas terkait kerja-kerja KPU dari perspektif Sekretariat KPU. Sudah hadir bersama kita Pak Bambang Rahmadani, beliau adalah Sekretaris KPU Kota Bontang. Selamat bergabung Pak. Ya, Mas. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Mas Albert. Ya. Jadi gini Pak, kemarin saya sering dapat pertanyaan dari teman-teman kan, kok ada sih PNS di KPU? Orang-orang banyak yang baru tahu Pak, ternyata di KPU ada PNS-nya. Nah, sebetulnya sejak kapan sih Pak ada PNS, ada Sekretariat KPU, dan kenapa dibentuk Sekretariat KPU? Ya, terima kasih Mas Albert. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu, meskipun tadi sudah dipanggil oleh Mas Albert di depan. Saya Bambang Rahmadani, selaku Sekretaris KPU Kota Bontang, yang mana saya bertugas di KPU Kota Bontang kurang lebih baru 1 tahun, menggantikan hasil yang beliau bertugas di Sekretaris KPU Provinsi. Terkait dengan keberadaan sekretariat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di pasal 9 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya KPU itu dibantu oleh sekretariat, di mana sekretariat KPU itu mempunyai tugas dan fungsi yang sudah diatur dalam peraturan KPU. Sehingga kenapa diperlukan ada sekretaris? Karena memang untuk menunjang tugas fungsi pokok KPU, dan ini ada dalam amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di pasal 9. Jadi dapat saya ceritakan kepada seorang sekretaris yang mana di dalamnya juga terdapat aparatur sipil negara dan dipimpin oleh ada 4 kepala subbagian atau sekarang beralih fungsi jabatan fungsional menjadi subkoordinator. Ya. Sehingga kalau tanya kenapa harus ada ASN-nya, karena memang secara undang-undang tugas KPU harus dibantu oleh sekretariat. Begitu Mas Albert. Ya. Oke. Nah, sebetulnya kan di KPU sendiri sudah ada komisioner ya Pak. Sebetulnya bagaimana sih hubungan koordinasi antara komisioner dengan sekretariat? Kan tadi Bapak juga sudah sebutkan ada beberapa subbagian ya, ada 4 subbagian. Nah, di komisioner sendiri kan sudah ada, kemarin di diskusi yang sebelumnya kita sudah bahas, ada setidaknya ada 5 pengkhususan divisi di komisioner. Nah, kalau di sekretariat sendiri seperti apa Pak? Ya, garis koordinasi antara KPU dan sekretariat tentu koordinasi yang berkaitan dengan tupoksi ya. Ya. Dalam level kebijakan tahapan itu memang ada pada anggota KPU. Jadi dapat saya contohkan Mas Albert bahwa ketika tahapan pemilu itu berjalan, maka setiap pengambilan keputusan, setiap pengambil kebijakan dalam tahapan itu adalah anggota KPU. Ya. Kemudian fungsi sekretariat adalah di sana sekretariat itu lebih memberikan dukungan fasilitatif, sarana dan prasarana, dan memberikan dukungan administratif. Sehingga di sini tentu ada koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Lebih mudahnya sekretariat itu dapurnya. Ketika anggota KPU itu
ingin makan apa gitu, maka tinggal disebut. Misalnya mau makan apa, di sekretariat itu yang membuatkan. Jadi sekretariat itu lebih berfungsi kepada memberikan dukungan sarana dan prasarana, fasilitatif dan dukungan sumber daya manusianya. Ya, begitu garis koordinasinya Mas Andi. Oke. Kalau boleh tahu sih Pak, kemarin itu Bapak mulai bergabung sebagai ASN di KPU sejak tahun berapa Pak? Dan gimana pengalaman Bapak sebagai ASN di KPU? Ya, kalau berbicara pengalaman tentu panjang ya, Mas Albert ya, panjang perjalanannya. Iya. Saya bergabung di KPU Bontang itu 1 April 2020, 1 tahun lebih. 1 April 2020, sebelumnya saya di KPU Kota Balikpapan sejak tahun 2009. Mengenai perjalanan, pengalaman tentu banyak ya. Sudah tiga kali pilkada berarti. Sudah 3 kali pilkada ya? 2020 sudah 3 kali pilkada, kemudian pemilunya juga sudah 3 kali yang saya lewati. Pengalaman panjang itu tentunya banyaklah ceritanya. Kalaupun harus diceritakan Mas Albert tentu kan banyak waktu lah ya. Jadi apa namanya, sejak saya jadi ASN sampai dengan sekarang ya banyaklah pengalaman. Oke. Nah, Pak, kalau secara praktiknya sendiri, misalnya ketika mulai memasuki tahapan, nah, peran sekretariat itu di mana, Pak? Kalau misalnya kita ambil contoh Pilkada 2020 ya, Pak. Nah, sekretariat itu akan masuk di bagian mana saja sih ketika melaksanakan tahapan, mulai dari perencanaan hingga penetapan pasangan calon? Ya, kalau ditanya sekretariat itu masuk di mana atau berfungsi di mana? Selama tahapan pilkada, fungsi sekretariat di semua lini, Mas Albert ya. Ya. Di semua lini, di semua tahapan itu ada. Mulai dari tahapan penyusunan anggaran, penyusunan regulasi, kemudian segala kebutuhan termasuk sampai dengan tahapan penetapan calon terpilih. Jadi fungsi sekretariat di sana ada dari awal sampai dengan akhir. Di mana fungsinya adalah tentu seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa tugas dan fungsi sekretariat itu seperti penyusunan program dan anggaran, memberikan dukungan teknis administratif, kemudian juga mengolah data, mengelola logistik. Nah, di sana ada peran sekretariat di sana. Anggota KPU di sini pada level kebijakan, pada level tatanan kebijakan dan pengambil keputusan melalui rapat pleno. Sedangkan pelaksanaannya itu adalah di sekretariat. Sehingga peran sekretariat di situ administratif dan membutuhkan sarana prasarana, sehingga perannya sangat penting. Kalau hanya anggota KPU yang melaksanakan tahapan itu tentu tidak berjalan, karena memang ada kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh anggota KPU seperti proses pengadaan barang dan jasa, proses pendistribusian logistik itu dilakukan oleh sekretariat. Sehingga tentu perannya dari awal, dari proses perencanaan anggaran sampai dengan penetapan calon terpilih itu ada peran sekretariat di dalamnya. Oke. Nah, kalau dari pengalaman Bapak sendiri sebagai sekretaris, pada saat pelaksanaan Pilkada 2020, mengingat Pilkada itu dilaksanakan di tengah pandemi ya Pak, kira-kira tantangannya apa saja sih Pak ketika itu untuk teman-teman sekretariat di KPU Bontang? Ya, kalau bicara tantangan Mas Albert, tantangannya banyak sekali Mas Albert ya, apalagi dalam masa pandemi seperti kemarin. Ya. Saya bisa contohkan pemilu sebelumnya yang tidak ada pandemi saja, beban kerja KPU itu sangat berat dan panjang. Apalagi Pilkada 2020 kemarin itu ada pandemi yang melanda negara kita ya. Ada pandemi. Tentu beban kerjanya akan 2 kali lebih berat. 2 kali lebih berat. Karena apa? Salah satu contoh saja. Kenapa saya katakan itu lebih berat? Jika di pilkada sebelumnya atau di pemilu sebelumnya, kebutuhan logistik itu hanya kebutuhan terkait dengan tahapan.
Ya. kotak bilik, surat suara dan sebagainya. Itu yang terkait dengan tahapan pemilu atau pilkada. Sementara ketika pilkada ini dilakukan dalam masa pandemi, maka logistiknya akan bertambah. Kemarin kita selain logistik yang berkaitan dengan tahapan, ada logistik lain yang berkaitan dengan prokes, seperti kita sediakan masker, sarung tangan latex, termogan dan lain sebagainya, ember dan lain sebagainya. Tentu tantangannya lebih pekerjaannya juga lebih berat ya. Kemudian prosesnya juga lebih banyak karena di sana kan ada proses pengadaan barang dan jasa dan sebagainya. Kemudian dari sisi penganggaran juga tentu lebih banyak lah ya. Jadi kalau ditanya dengan pilkada dalam masa pandemi tentu lebih berat dan lebih panjang. Oke. Ya. Nah, itu kan ketika kita bicara tentang ada tahapan pemilihan ya Pak, kerja-kerja KPU tentu lebih berat dan ASN di KPU, di sekretariat itu memang dituntut untuk bekerja lebih banyak. Nah, ketika sedang tidak ada tahapan, ASN di KPU ngapain sih Pak? Adakah yang dikerjakan atau ada kegiatan rutin kah? Seperti apa Pak? Ya, ketika ada tahapan tentu jelas ya. Ya. Dan ketika seperti kondisi sekarang tidak ada tahapan, KPU itu juga punya beberapa program yang harus dilaksanakan, yang juga dilaksanakan oleh selain anggota KPU dan sekretariat. Salah satu yang saya sampaikan, KPU juga masih punya program seperti pemutahiran data berkelanjutan. Itu yang kita laksanakan dalam masa non tahapan. Kemudian kita juga punya kegiatan riset terhadap pilkada kemarin. Kemudian yang ketiga, kita juga masih punya kegiatan yang rencana ke depan ini, desa peduli pemilu. Kemudian secara administrasi kita juga sedang melakukan pemilahan pengelolaan kearsipan. Kemudian juga kita berkewajiban untuk memelihara logistik yang ada kan saat pilkada sudah selesai, maka kewajiban kita adalah selain menghasilkan semua dokumen dan memelihara logistik seperti kotak suara, bilik dan sebagainya itu dikelola dengan baik. Kaitannya ketika tidak ada tahapan, maka kegiatan-kegiatan itu yang kita laksanakan. Selain memang kita juga masih memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya kalau ada anggota DPRD yang PAW, maka proses untuk meminta nama kan ke KPU. Kemudian yang kedua, pelayanan kepada partai politik, misalnya autentifikasi bantuan keuangan parpol, autentifikasi kan di KPU. Hal seperti itu yang kita lakukan ketika tidak ada tahapan. Jadi bukan berarti dengan tidak ada tahapan maka tidak ada pekerjaan bagi KPU. KPU juga punya program-program yang dilaksanakan menyesuaikan dengan seperti di KPU. Ya, mungkin itu Mas Aldo. Berarti di luar tahapan pun KPU nggak santai ya Pak? Kan katanya PNS KPU kalau nggak ada tahapan bisa santai, bisa nggak ke kantor ya Pak? Katanya. Oh enggak. Tapi nyatanya nggak ya Pak? Ya, KPU itu, sekretariat KPU itu terdiri ASN di dalamnya. ASN itu terikat dengan aturan, ada jam kerjanya, ada penyusun laporannya, kemudian setiap Senin itu apel, dan sekarang ada program-program baru seperti mendengarkan lagu Indonesia Raya, membacakan teks Pancasila, gitu. Jadi nggak bisa yang dikatakan ASN KPU itu ketika tidak ada tahapan maka ya seperti ini nggak boleh. ASN KPU tetap jam kerja seperti ASN pada umumnya, ya. Oke. Nah Pak, pertanyaan terakhir. 2024 kan bakal ada pemilihan yang dilaksanakan serentak. Tidak hanya pemilihan, tapi pemilu juga Pak. Di bulan Februari pemilu, di bulan November akan ada pemilihan. Berarti di tahun yang sama akan ada empat agenda besar ya Pak, yang akan melibatkan masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, kesiapan KPU Kota Bontang sendiri seperti apa untuk menyongsong 2024? Ya, wacana
pemilu serentak di tahun 2024, pemilunya itu bulan Februari, kemudian pilkadanya itu di bulan November. Ya, untuk tahapan itu memang masih cukup lama ya waktunya ya. Ya. Sementara kalau pilkada maupun pemilu itu tahapannya itu paling lama itu sekitar 20 bulan. Jadi memang kalau untuk menuju 2024 saat ini kita belum terlihat lah. Hanya saja kita sempat diminta untuk penyampaian usulan kebutuhan anggaran untuk 2021 sampai dengan 2024. Jadi hanya saat ini kita belum terlalu action lah ya, belum terlalu action. Yeah. Karena memang itu secara hierarki KPU itu kan hierarki ya, provinsi dan pusat, sehingga kita tentu melangkah menunggu arahan dari KPU RI dan KPU provinsi. Ya, Mas Aldo. Oke, terima kasih pengantarnya dari Pak Bambang. Ini sudah lumayan banyak yang bergabung. Kepada teman-teman yang bergabung, saya ucapkan terima kasih. Kita mulai buka sesi pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang sudah masuk ini Pak, dari Cunda Usman. Izin bertanya, dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19, bagaimana dan apa saja yang telah dilakukan oleh KPU Kota Bontang untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya, dikarenakan adanya pembatasan perjalanan dinas untuk BIMTEK dan Diklat? Oke, mungkin Pak Bambang bisa menjawab. Ya, terima kasih Mas. Siapa tadi namanya Pak? Cunda Usman. Ya, terima kasih Mas Cunda Usman. Ya, untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam masa pandemi ini, tentu KPU tetap mengikuti program-program yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, seperti adanya pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi SDM melalui metode daring ya, metode daring. Ya. Sehingga tidak, dengan adanya pandemi tidak mengurangi peningkatan kompetensi SDM, tapi KPU melakukan metodenya yang dirubah. Tadinya mungkin ada perjalanan dinas ke Jakarta atau kemana untuk mengikuti BIMTEK ataupun diseminasi dan sebagainya. Tapi dengan adanya pandemi dan kita batasi ruang dengan merubah metode pelaksanaan kegiatan, mengikuti peningkatan kompetensi dengan metode yang lain, misalnya gitu. Jadi KPU tetap mengikutkan sertakan ASN dalam program-program yang sudah disiapkan KPU dalam peningkatan kompetensi SDM di dalam masa pandemi. Oke. Berarti untuk peningkatan kapasitas SDM tetap berjalan meskipun pandemi ya Pak? Tetap berjalan, cuma metodenya kita sesuaikan dengan kondisi sekarang. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Winata. Pasca kegiatan pemilu, bagaimanakah proses atau manajemen terkait pengarsipan hasil-hasil pemilu? Oke, mungkin bisa ditanggapi Pak dari Muhammad Winata. Ya, proses pengelolaan tata kelola kearsipan ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 17 kalau saya tidak salah, bahwa memang semua dokumen hasil pemilu atau pilkada itu dikelola dengan baik ya, dengan cara itu kita bekerja sama dengan lembaga kearsipan daerah. Nah, proses pertama itu adalah semua dokumen itu kita rapikan dulu, kita buat daftar arsip, kemudian kita sesuaikan dengan jadwal retensi arsip yang sudah terbit oleh KPU RI. Kemudian kita berkoordinasi dengan lembaga kearsipan daerah LKD. Nanti LKD akan memberikan persetujuan, ada proses di sana. Setelah persetujuan untuk dokumen itu diberikan kepada kantor arsip, maka proses selanjutnya kita minta persetujuan dari Sekretaris Jenderal. Setelah itu maka dilakukan pengarsipan di lembaga kearsipan daerah. Dan ini sudah tersuang di dalam peraturan KPU nomor 17 dan keputusan KPU nomor 11 kalau saya tidak salah, saya lupa nomornya, tentang jadwal retensi arsip. Jadi arsip itu dikelola dengan penataan pengelolaan arsip yang benar. Ya,
Oke. Ada pertanyaan lagi masuk, Pak. Dari Doi Hita. Pertanyaannya, bagaimana cara KPU Bontang menepis anggapan bahwa KPU jika tidak ada tahapan pemilu atau pilkada, artinya makan gaji buta? Gimana Pak untuk menepis tanggapan seperti itu? Ya, pertanyaannya cukup menarik lah ya, karena memang tentu orang bertanya kalau nggak ada pemilu ini KPU ngapain. Ya, Justru dengan metode seperti ini kami ingin sampaikan, kami ingin sosialisasikan kepada masyarakat, kepada teman-teman semua bahwa seperti yang saya katakan tadi, KPU itu di masa non tahapan masih punya beberapa program-program seperti pemutahiran data pemilu berkelanjutan. Kemudian ada namanya riset, kemudian ada namanya pengelolaan kearsipan, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, rencana juga ke depan kita akan ada desa peduli pemilu, begitu-gitu. Jadi melalui metode sosialisasi tentunya kita sampaikan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat bahwa KPU itu ada kegiatan di masa non tahapan ini, ada kegiatan, makanya kita kita buka forum seperti ini biar kita bisa jelaskan ke masyarakat bahwa KPU itu punya program, baik itu program yang sudah disediakan oleh KPU RI, KPU provinsi dan KPU Kota Bontang sendiri. Jadi itu tetap ada program-program yang kita jalankan ya. Ini itu Mas Albert ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, kayak program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Itu akan seperti apa dan tujuan programnya untuk apa? Mungkin supaya teman-teman yang menyimak bisa tahu kerja-kerja KPU seperti apa. Nah, Desa Peduli Pemilu itu adalah program baru ya yang dicanangkan oleh KPU RI. Di sana ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Mungkin kalau saya tidak salah itu ada 3 kegiatan nanti desa peduli pemilu. Di sana nanti kita akan memilih salah satu desa atau kelurahan atau lokusnya apa disebut. Di sana nanti kita akan melakukan beberapa kegiatan, itu yang terkait dengan tahapan pemilu atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan KPU. Desa pemilu ini adalah program baru di KPU RI ya yang dilaksanakan. Dan saat ini kita kalau saya tidak salah ini kita sedang menentukan lokusnya dulu. Belum kita laksanakan, kita baru masa persiapan. Oke. Dan tujuannya untuk meningkatkan kesadaran pemilih ya Pak untuk program ini. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak dari Wulandari. Saya mau tanya Pak, kerjaannya lebih berat mana dari sebelum pandemi sama selama pandemi ini? Terus kalau sudah di rumah, apakah staf KPU juga masih bekerja atau istirahat? Mungkin bisa dijawab Pak, ya, berdasarkan pengalaman Bapak. Ya, jadi kalau ditanya itu berat mana, sebenarnya kedua-duanya sama berat ya. Ketika tahapan itu berjalan, dan KPU itu sangat berat. Apalagi ditambah dengan masa pandemi, itu jauh lebih berat. Karena selain kita bekerja berdasarkan tupoksi, kita juga harus menjaga prokes, gitu kan. Artinya teman-teman yang kemarin bekerja itu bisa lepas, bisa santai, maksudnya bukan santai, maksudnya bisa tidak khawatir lah terhadap COVID. Tapi dengan pandemi ini, maka teman-teman juga harus menjaga prokes. Misalnya saat pendistribusian logistik, itu teman-teman juga tetap harus memperhatikan penggunaan masker, penggunaan sarung tangan, dan menjaga jarak, penggunaan sanitizer. Jadi kalau ditanya berat. Masa pandemi ini jauh lebih berat. Ketika teman-teman pulang ke rumah, ketika dibutuhkan maka dia juga ada yang dikerjakan di rumah. Tapi biasanya mereka lebih banyak bekerja di kantor dan biasanya juga pulangnya lebih larut. Bukan sore lagi pulang, tapi lebih larut. Itu yang saya dengar Pak, yang saya dengar dari teman-teman yang sempat
ikut membantu tahapan di 2020. Bahkan katanya ketika 2020 mulai jalan tahapan, 3 bulan menjelang tahapan itu menjelang hari pemungutan suara, bahkan staf itu sampai ada yang menginap, ada yang bahkan jam 12 atau jam 1 subuh baru pulang ke rumah. Itu betul kah Pak? Ya, gimana cara jawabnya ya? Maksud saya itu ya begini Mas Albert. Pekerjaan KPU itu diatur oleh tahapan. Ya, Tahapan itu tidak boleh mendahului, tidak boleh juga terlambat, tidak boleh. ya. Jadi mendahului tidak boleh, terlambat tidak boleh. Jadi dia diatur tahapannya. Kalau dia di dalam tahapan itu disebut 5 hari ya 5 hari. Kalau dia disebut 1 minggu, nah ketika tahapan itu sudah berjalan dan itu dikejar range waktu, maka konsekuensinya adalah kita harus menyelesaikan pekerjaan itu dalam range waktu itu. Nah, ketika range waktu itu sudah semakin mepet, maka teman-teman itu juga harus kejar sampai malam. Sampai malam, dia nggak boleh lewat, itu nggak boleh. Mendahului tahapan sehari pun nggak boleh. Jadi, ketika misalnya tahapan itu hanya 3 hari gitu, ya sudah dalam waktu 3 hari itu dikerjakan, dan itu kalau nggak selesai sampai malam, dan itu 3 bulan menjelang tahapan 3 bulan menjelang hari pemungutan suara, KPU itu hampir dikatakan tidak pernah pulang sore, hampir tidak pernah pulang siang, tapi pulangnya malam bahkan larut. Ya mungkin kalau di sini ada teman-teman yang pernah bergabung di KPU atau pernah punya saudara, punya teman, kerabat itu yang bekerja di KPU bisa ditanyakan langsung bahwa ketika 3 bulan menjelang hari pemungutan suara hampir tidak pernah pulang sore. Pulangnya itu kalau nggak malam dan larut, dan pulang pagi itu ya biasa, itu hal biasa. Seperti itu pekerjaannya, karena diatur oleh waktu, diatur oleh tahapan, nggak boleh lewat, nggak boleh lebih gitu kan. Boleh juga mendahului, yang harus selesai di tepat waktu. Ya. Oke, ya. Nah, masih ada beberapa pertanyaan ini Pak. Ada pertanyaan dari Ghazali. Apakah dukungan SDM sudah memadai untuk KPU Kota Bontang dalam pelaksanaan pemilihan 2020 dan untuk persiapan 2024? Gimana Pak kesiapan SDM-nya sendiri? Ya, terima kasih Pak Ghazali. Terkait dengan apakah sudah memadai SDM gitu. Dalam KPU itu sudah diatur soalnya, sudah diatur. Untuk KPU pusat itu jumlah ASN-nya berapa, KPU provinsi berapa, kabupaten kota berapa. Saya bisa sampaikan untuk Kota Bontang, itu ASN-nya itu maksimal 17. Maksimal 17. Kemudian dibantu beberapa orang tenaga pendukung sesuai dengan anggaran yang tersedia di APBN. Nah, kalau ditanya sudah memadai atau belum, kalau saya pribadi, saya kan nggak mungkin melanggar peraturan KPU. Kalau peraturan KPU bilang 17, maka 17. Tapi kalau saya pribadi pendapat bahwa itu kurang memadai. Karena ketika tahap berjalan, ya SDM yang ada ini terasa sangat kurang. Sangat kurang. Jadi kalau ditanya sudah memadai atau belum, itu belum. Ketika tahapan berlangsung. Ya, belum memadai lah. Tapi kalau mengacu pada peraturan KPU, maka nggak boleh lebih daripada 17. Maka kita jumlahnya sekarang sudah 17 ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Saparudin. Bagaimana cara KPU Kota Bontang dalam membangun relasi dengan para pihak di daerah terkait dengan peningkatan dukungan dalam penyelenggaraan pemilihan dan pemilu? Gimana Pak? Ya, membangun relasi ya. Membangun relasi dengan para pihak untuk menaikkan dukungannya. Membangun relasi ini sebenarnya banyak cara yang bisa kita tempuh membangun relasi. Kemarin yang salah satunya juga kita membangun relasi itu adalah dengan pihak-pihak media kemarin. Itu untuk memberikan dukungan. Kemudian juga dengan pihak-pihak tertentu ya, dengan pemerintah. Membangun relasi tentu dengan beberapa metode yang dilakukan. Baik itu sama, kemudian
atau dengan pola-pola tertentu lah ya. Iya, banyak metode sebenarnya Mas Albert yang kita bisa Ya, temui. oke. Ya, Mas Albert. Sambil minum saya nggak apa-apa Mas Albert ya. Ya, Karena ngomong terus lanjut dari Pak, tadi. silakan. Saya juga mau sambil minum. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Lebih ramai dari minggu yang lalu ini Pak. Kalau minggu lalu menyentuh angka 19 penonton dan kadang stuck di 12-13, ini melebihi 20. Naik ke 23, 24, 25, sudah banyak yang ikut bergabung di acara kita. Terima kasih teman-teman. Ya, Nah, kedepannya Mas ada Albert pertanyaan lagi Pak? masukan saya. Hah? Ya Iya, Pak? Mas Albert. Ya? Ya, nanti sebagai saran ke depannya, kegiatan ini sangat baik untuk menyampaikan berbagai informasi dan pengetahuan kepada teman-teman semua, semua pihak. Depannya lebih ditingkatkan dan saran saya ketika ada informasi-informasi yang penting dari KPU maka bisa dilakukan dengan metode seperti ini. Ya. Informasi-informasi apapun yang penting, yang informasi yang disampaikan kepada masyarakat bisa melalui metode-metode seperti ini. Itu mungkin Mas Albert. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan lagi Pak, masuk dari Yasmin. Izin bertanya, bagaimana sih sistem verifikasi calon legislatif? Kok masih bisa ditemukan adanya ijazah yang asli tapi palsu? Gimana sih Pak verifikasi ijazah calon legislatif? Ya, verifikasi ijazah calon. Di dalam peraturan KPU itu sebenarnya metode yang digunakan adalah verifikasi administrasi dan bisa ditempuh dengan faktual. Ya. Misalnya dengan administrasi kemudian dengan mendatangi langsung sekolahnya. Tapi terkait dengan pertanyaannya tadi bahwa kok bisa ditemukan ijazah palsu, ya. Ya. Ijazah palsu. KPU dalam hal ini tidak pada kapasitas untuk menentukan itu palsu atau tidak. Ya. Yang bisa menentukan palsu atau tidak itu adalah pengadilan. Nah, ketika KPU cukup meyakini bahwa ijazahnya benar, ya sudah, itu bisa diverifikasi. Tapi ketika ada laporan atau informasi bahwa terkait ijazah itu palsu, maka yang berhak memutuskan itu palsu atau tidak adalah pengadilan. Jadi KPU tidak sampai hanya ke sana. Ya, seperti pertanyaan tadi, kenapa mesti ada yang bukan ijazah palsu gitu. Ya, metodenya itu untuk administrasi dan faktual. Jadi KPU tidak pada posisi bisa menentukan itu asli atau tidak, karena itu hanya keputusan pengadilan. Ya, itu mungkin Mas Albert. Oke. Ternyata penonton kita bahkan ada yang dari Jawa Timur, Pak. Ada yang dari Jawa Timur, Luhut Timur, dan ada yang dari Kaltara. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ya. Oke, mungkin Pak, yang tadi lupa saya tanyakan, sebetulnya apa yang membedakan KPU dengan PNS Pemda, Pak? Bagaimana garis koordinasinya dan apa sih bedanya dengan PNS yang ada di pemerintah daerah? Ya, ASN itu tidak ada bedanya. ASN itu tidak ada bedanya, sama aja. Hanya saja sini yang berbeda-beda, tupoksinya berbeda-beda. Ketika pemerintah daerah, maka tupoksinya adalah melaksanakan semua program-program pemerintah daerah. Jadi kalau ASN KPU, ASN pusat, maka melaksanakan program-program kementerian lembaganya. Kalau KPU ya program-program KPU. Semua ASN itu juga sama, adalah pelayanan. Pelayanan kepada masyarakat. KPU di mana pelayanan? KPU adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Sehingga kalau ditanya di mana sih bedanya? Tidak ada bedanya. Kita satu kesatuan di bawah undang-undang ASN. Kemudian kalau tanya bedanya tidak ada, hanya program-programnya saja ya. Oke.
Kalau untuk koordinasi berarti KPU langsung ke pusat ya Pak, tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah ya? Ya, dalam hal terkait programnya KPU, program-program KPU, itu tentu kita koordinasinya melalui, karena KPU itu kan hierarki, ya, Ya, pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Maka garis koordinasi kita adalah KPU provinsi terus ke KPU RI. Bukan berarti kita juga tidak perlu ada koordinasi dengan pemerintah daerah, tetap ada ya, ya, karena kita kantor ini berada di wilayahnya administrasi pemerintah daerah. Jadi tetap ada koordinasi dengan pemerintah daerah, tapi lebih banyak ke pemerintah, ke hierarkinya, ke provinsi maupun ke pusat. oke. Ya, Ada satu pertanyaan lagi Pak yang masuk dari Dwi Agustinasari. Bagaimana cara mengontrol pekerjaan pegawai yang sedang WFH? Gimana ini Pak? Kan sedang WFH sekarang, sudah mulai 50% atau 25% ya? ya, Ibu Dwi, terima kasih. Cara mengontrol pegawai WFH. KPU itu punya metode dalam pelaksanaan WFH. Pertama, metode kehadiran. Kehadiran bagi ASN yang melaksanakan WFH, maka dia wajib mengisi absen melalui Bitly. Itu satu. Yang kedua, bagi ASN yang WFH, dia juga tetap harus membuat laporan kegiatan WFH-nya, yang di rumah itu apa dikerjakan, itu harus ada laporannya. Karena KPU itu bekerja berbasis kinerja. KPU dapat tukin itu dibayar berdasarkan kinerja, sehingga semua harus terukur, baik itu kehadirannya maupun output yang dihasilkan. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, kami punya dua metode. Pertama, absensi melalui Bitly, yang kedua laporan WFH yang harus disampaikan kepada atasan langsung. Ya. Jadi cara mengontrol yang WFH, ya, itu caranya. Oke. Ada teman-teman yang baru bergabung. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketikkan di kolom komentar. Nanti akan langsung saya sampaikan kepada narasumber kita. Terima kasih Mas Tauki Haris yang baru bergabung, Mbak Tafania, Mbak Yunita, Mas Igo. Ya, teman-teman yang mau bertanya langsung ketikkan saja ke kolom komentar pertanyaannya. Oke. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang bertanya ya Pak. Tadi yang belum sempat belum sempat di highlight, belum sempat dibahas juga terkait dengan tadi sudah sempat Bapak singgung sebagian tentang pembagian kerja-kerja divisi ya Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan untuk di sekretariat sendiri itu ada subbagian apa saja? Ya, lupa saya tadi bahwa sekretaris KPU itu terdiri dari 4 subbagian. Ada bagian hukum, ada bagian program dan data, ada bagian keuangan umum dan logistik, ada bagian teknis dan humas. Jadi di itu ada 4 subbagian, yang mana tugasnya adalah pertama, kalau hukum tentu berkaitan dengan semua produk hukum, hukum dan pengawasan. Kemudian ada bagian program dan data. Di sana ada 2, selain memang program, selain ada data, kemudian ada program. Program ini terkait dengan perencanaan. Semua perencanaan kegiatan KPU ada di bagian program dan data. Kemudian ada bagian keuangan umum dan logistik. Keuangan umum dan logistik, semua kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian, kemudian administrasi keuangan dan logistik itu ada di bagian ya. Dan yang satu lagi subbagian teknis dan humas. Ini sebenarnya subbagian yang paling berat karena dia harus mengampu dua
dua divisi teknis dan divisi humas. Divisi teknis ini tentu berkaitan dengan teknis penyelenggaraan, sementara humasnya lebih pada peningkatan peningkatan informasi, sosialisasi kepada masyarakat. Harus dipilih lah ya. Jadi ada 4 bagian yang masih memang punya tupoksi. Yang ada di sekitar KPU. Oke, terima kasih Pak. Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Jika masih ada yang mau bertanya, langsung ketikkan saja pertanyaannya di kolom komentar. Tadi setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 penanya tadi. Jika teman-teman masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Langsung ketikkan saja di kolom komentar. Oke. Teman-teman juga bisa follow akun Instagram KPU Kota Bontang. Bisa follow juga akun Facebook KPU Kota Bontang di @KPU Kota Bontang. Informasi-informasi terkait kepemiluan dan informasi terkait data-data pemilu pemilihan nanti teman-teman bisa akses di sana, dan juga teman-teman bisa mengakses informasi di PPID KPU Kota Bontang. Nah, ada pertanyaan Pak dari Ibu Susan. Bagaimana bentuk kerjasama KPU Kota Bontang dalam membangun relasi pada pilkada dan pemilu? Ya, membangun relasi. Jadi hampir sama dengan apa yang ditanyakan Pak Parudin kalau saya tidak salah. Ya. Yang saya hampir sama. Iya, hampir mirip. Dengan berbagai metode sebenarnya. Ya. Salah satunya kemarin kita ada yang relasi membangun kerjasama dengan media untuk guna memberikan informasi secara luas kepada masyarakat. Jadi, metode itu baik sebenarnya untuk dilakukan. Salah satu contohnya ya dengan media itu kemarin kita. Mungkin dengan pemerintah daerah juga. Kominfo sih baru-baru ini kita akan bangun Kominfo. Ya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ini Pak. Oh, ada 2 pertanyaan lagi Pak. Oke, ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin setelah ini bisa kita tutup. Pertanyaan pertama, seperti yang kita ketahui dari Tapaniam, beban kerja KPU saat memasuki tahapan pemilu kan sangat berat, sedangkan SDM terbatas. Bagaimana lantas sekretariat menyiasati hal ini? Ya, dengan keterbatasan SDM maka kita tidak boleh, artinya tidak boleh menyerah begitu saja. Dengan beban kerja yang berat dan ini sudah menjadi tugas kita, maka cara mensiasatinya adalah KPU tentu dengan bekerja lebih maksimal lah ya, lebih memaksimalkan SDM yang ada. Misalnya beban pekerjaan itu di logistik misalnya, maka bukan hanya orang bagian logistik yang ada di sana, seluruh subbagian kita kerahkan, seluruh sumber daya manusia yang ada kita kerahkan ke sana. Artinya kita gotong royong. Karena tidak bisa kita melakukan itu hanya di satu sebagian. Kemudian contoh misalnya lagi penerimaan pasangan calon, misalnya penerimaan pendaftaran pasangan calon. Ini bagaimana dengan beban kerja yang berat? Kita melibatkan seluruh teman-teman, seluruh sumber daya manusia, seluruh ASN yang ada di sekretariat KPU untuk membantu, sehingga itu menghasilkan kerja yang maksimal. Karena kalau kita menambah personel itu nggak mungkin. Ya. Kita dibatasi. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup dari Muhammad Agus. Mohon izin bertanya, apa peran KPU terhadap apatisme politik pemilih? Apakah ada juga usaha dari pihak tertentu untuk mempraktekkan KKN, korupsi kolusi nepotisme? Dari Agus di Bontang. Terima kasih Mas Agus pertanyaannya. Ya,
KPU itu selaku lembaga penyelenggara pemilu sebenarnya tidak henti-hentinya untuk terus mendorong masyarakat, mendorong pemilih untuk tidak apatis ya, tidak Ya, apatis dengan berbagai cara. Tentu dengan metode-metode yang sosialisasi seperti mungkin penyebaran brosur dan sebagainya. KPU selaku penyelenggara memang bisa dikatakan itu nggak teruslah berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa demokrasi itu penting, demokrasi itu adalah masa depan kita gitu. Jadi sehingga jangan apatis, sehingga tetap melakukan berbagai upaya terkait dengan tadi disampaikan ada upaya korupsi, dan nepotisme, yaitu tentu meskipun tidak berkaitan langsung dengan KPU, penjagaan seperti itu, tapi metode-metode untuk mengajak masyarakat supaya tidak apatis itu dilakukan oleh KPU dengan masyarakat, TPS dan sebagainya itu yang tetap kita lakukan. oke. Terima kasih jawabannya Pak. Mungkin terakhir, penutup dari Bapak, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung, kira-kira closing statement dari Bapak terkait KPU ngapain aja sih? Kesimpulannya apa kira-kira Pak? Terima kasih Mas Albert dan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum diakhiri, saya ingin sampaikan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang melaksanakan tahapan dari pilkada, pemilu dan pemilihan legislatif dan presiden. KPU mempunyai program-program sudah ditetapkan oleh KPU RI dan KPU provinsi maupun program yang ditetapkan oleh KPU Kota Bontang sendiri, di mana tujuan program-program tersebut adalah tentu untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya, meningkatkan kompetensi KPU sendiri, kemudian juga melaksanakan kompetensi yang berkaitan dengan partisipasi pemilu, sehingga di akhir kata saya bisa sampaikan bahwa KPU dalam masa non-tahapan tetap melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Mungkin itu Mas Albert. Oke, terima kasih kepada Bapak yang sudah menemani perbincangan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung, sudah mengikuti diskusi kita dari awal hingga akhir. Kepada para penanya, saya ucapkan terima kasih. Nanti akan kami umumkan siapa yang akan mendapatkan special gift dari KPU Kota Bontang. Teman-teman yang sudah bergabung, yang masih bergabung, jangan lupa follow akun Instagram KPU Kota Bontang, akun Facebook KPU Kota Bontang, YouTube KPU Kota Bontang, dan Twitter KPU Kota Bontang. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi tentang kepemiluan terkait TPS, partisipasi pemilih, dan lain sebagainya, teman-teman dapat mengaksesnya langsung di PPID KPU Kota Bontang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Hari ini cukup banyak penonton. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Bambang yang sudah menemani perbincangan kita hari ini. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.